Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna siang hari ini insyaallah akan memasuki pembahasan nama Allah yang ke-10, yaitu Al-Qayyum. Kalau Anda pernah belajar sifat 20, terdapat satu sifat yaitu qiyamuhu binafsihi. Dalam Asmaul Husna, qiyamuhu binafsihi adalah Al-Qayyum. Dan tentu kata Al-Qayyum lebih baik daripada kata qiyamuhu binafsihi. Karena kata Al-Qayyum langsung tersebut dalam Al-Quran dan dalam hadis. Adapun kata qiyamuhu binafsihi, ini memang makna Al-Qayyum tetapi lebih sempit. Insyaallah nanti akan kita jelaskan bahwa makna qiyamuhu binafsihi lebih sempit daripada makna Al-Qayyum. Sehingga Al-Qayyum lebih baik daripada qiyamuhu binafsihi. Lebih baik secara harfiah, secara tekstual, karena Al-Qayyum secara tekstual tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Dan lebih baik pula secara makna, karena makna Al-Qayyum lebih luas daripada makna qiyamuhu binafsi. InsyaAllah nanti akan kita jelaskan. Al-Qayyum tersebut dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Tiga-tiganya bergandengan dengan Al-Hayyu. Pada ayatul kursi ayat 255 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Lalu pada bagian awal surat Ali Imran Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Lalu pada ayat 111 dalam surat Taha, Allah berfirman, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Jadi 3 kali Al-Qayyum tersebut dalam Al-Quran selalu bergandengan dengan Al-Hayyu. Dalam studi Asmaul Husna ada satu kata yang harus kita fahami dengan baik, yaitu bergandengan dan berpasangan. Itu berbeda. Al-Hayyul Qayyum itu bergandengan.
Apa bedanya bergandengan dan berpasangan? Kalau berpasangan itu berlawanan, kanan kiri, itu berpasangan namanya. Suami istri, itu berpasangan namanya. Karena yang satu berbeda dengan yang kedua, tapi nggak bisa dilepaskan. Kanan dan kiri itu berlawanan, tapi nggak bisa dipisahkan. Itu namanya berpasangan. Baik. Maka Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu dan Al-Qayyum tidak, Al-Hayyu dan Al-Qayyum bergandengan. Karena keduanya tidak bertolak belakang. Tapi coba ibu lihat misalnya ayat ketiga dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, Huwal awwal wal akhir, wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Awal dan akhir itu bertolak belakang, tapi tidak bisa dipisah. Awal dan akhir berbeda, tapi nggak bisa dipisah. Maka ini namanya bergandengan atau berpasangan? Berpasangan. Tapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tidak berlawanan. Ar-Rahman bagian dari Ar-Rahim, Ar-Rahim bagian dari Ar-Rahman. Ini namanya bergandengan. Apabila Al-Quran menyebutkan Asmaul Husna bergandengan, biasanya disebutkan secara langsung tanpa dipisah dengan wa. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim, langsung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung. Itu bergandengan. Tapi kalau Al-Quran menyebutkan Asmaul Husna yang berpasangan, itu biasanya dipisah dengan wa. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Coba lihat, al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin. Antara yang pertama dan yang kedua dipisah dengan wa. Karena ini adalah muzdawijah, berpasangan. Baik, kembali kepada kajian kita, maka Al-Quran menyebutkan Al-Qayyum selalu bergandengan dengan Al-Hayyu. Bergandengan, bukan berpasangan. Al-Qayyum sama dengan Al-Hayyu, satu Asmaul Husna yang sangat akrab dengan kita semuanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membacakan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang membacakan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu dhanbuhu wa in kana qad farra min az-zahf. Akan diampuni dosanya meski terdapat dosa melarikan diri dari medan pertempuran. Melarikan diri dari medan pertempuran, dosa besar atau dosa kecil? Dosa yang sangat besar. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang yang memiliki tumpukan-tumpukan dosa, meski di dalamnya terdapat dosa besar semisal melarikan diri dari pertempuran, semuanya diampuni oleh Allah apabila seorang hamba satu kali saja mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam riwayat lain sahih juga ada tambahan al-azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu pun riwayat yang sahih. Astaghfirullah atau astaghfirullahal azim.
keakraban kedua dengan Asmaul Husna Al-Qayyum, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar di setiap pagi dan di setiap sore membacakan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. 3 kali pagi, 3 kali sore. Keakraban yang ketiga dengan nama Allah Al-Qayyum. Nah, coba dengar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang berada dalam kesulitan, kemudian ia mengucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Titik. Apa yang membuat Anda sedang susah? Apa yang sedang menggelisahkan Anda? Nomor 1, jamaah sekalian, Anda tidak boleh melihat kegelisahan Anda seperti melihat musuh. Karena kegelisahan dikirimkan oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Ada dosa-dosa kita yang tak dihapus dengan istighfar, tidak terhapus dengan amal-amal saleh. Maka Allah kirimkan kegelisahan-kegelisahan. Gelisah dengan keadaan anak. Gelisah dengan keadaan sakit yang baru divonis dokter. Jangan lihat kegelisahan Anda seperti melihat musuh. Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, dialah yang mengirimkan kegelisahan ini untuk menghapuskan dosa. Kalau Anda hanya harfiah, lahiriah melihat kegelisahan, Anda memang terpukul. Tapi kalau Anda melihat di balik gelisah ini ada ampunan, mungkin Anda justru menyambut gelisah itu. Jemaah sekalian yang saya hormati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun kegelisahan, mungkin perjalanan ke depan nampaknya ada jalan buntu yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan. Mungkin telinga kanan dan kiri kita penuh dengan tuduhan-tuduhan fitnah yang menyesakkan dada. Itulah hidup. Tugas Anda untuk keluar dari semuanya cuma satu. Sebut nama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Allah tidak pernah mengatakan, aku kirimkan kesulitan, aku kirimkan musibah, lalu selesaikan sendiri. Allah tidak pernah berkata seperti itu. Makanya ketika kita ingin menyelesaikan persoalan dengan kekuatan kita sendiri, kita letih, kita babak belur, ternyata nggak ada yang terselesaikan. Karena Allah kirimkan musibah dan ujian itu bukan untuk Anda selesaikan dengan tenaga Anda yang sangat lemah. Tetapi Allah kirimkan ujian-ujian ini agar Anda berpegang kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, tak ada pegangan sekokoh berpegang dengan Allah. Dalam ujian Anda berpegang dengan uang Anda sedikit. Dalam ujian Anda ingin berpegang dengan orang-orang berpangkat, itu semua pegangan yang sangat lemah. Jadi tidak ada pegangan sekokoh berpegang kepada yang Maha Kuat. Sebab itu jemaah sekalian, apapun ujian, gak usah selesaikan dengan uang Anda yang tak seberapa, dengan kekuatan Anda yang tak seberapa, berpegang sajalah kepada Allah agar Allah menyelesaikan. Bagaimana Anda berpegang kepada Allah dalam ujian-ujian ini? Sebutkan nama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Jemaah sekalian, agar Anda tahu betapa dahsyatnya Ya Hayyu Ya Qayyum untuk segala kesusahan, coba dengarkan hadis berikut. Hadis berikut ini diriwayatkan Imam Baihaqi radhiyallahu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Hadis ini dinyatakan kualitasnya hasan oleh Imam Al-Haythami. Jadi bukan hadis dhaif. Bukan juga hadis sahih, tapi hadis hasan. Kalau hadis hasan hampir seleting sejajar dengan hadis sahih. Ali radhiyallahu anhu bercerita, sewaktu perang Badar berkecamuk, aku mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku menjumpai beliau sedang bersujud. Beliau mengatakan, ya hayyu ya qayyum, la yazid alaihi syai'an. Tidak ada tambahan apa-apa, sampai di situ saja. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Beliau berlama-lama dalam sujud membacakan ya hayyu ya qayyum. Akhirnya aku tinggalkan, aku pergi lagi berperang. Saya berperang sekian lama lalu aku menjumpai beliau. Ternyata beliau masih saja sujud sambil tetap mengucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Beliau berlama-lama dengan sujud dan dengan nama Allah tersebut. Akhirnya aku tinggalkan, aku pun pergi berjihad lagi. Ketiga kalinya aku menjumpai beliau lagi. Aku keluar dari peperangan yang berkecamuk menjumpai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau masih dalam keadaan sujud ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, sampai akhirnya perang Badar itu menjadi kemenangan bagi kami. Jadi Rasulullah terus menerus bersujud sambil membacakan ya hayyu ya qayyum sampai akhirnya perang Badar menjadi kemenangan di tangan para sahabat. Saya kira masalah Anda dan masalah saya tidak sebesar perang Badar. Masalah Anda hanya soal hutang 5 juta. Atau hanya soal hutang 50 juta. Sementara masalah perang Badar ini masalah nyawa dan masalah Islam. Tapi bagaimana Allah berikan kemenangan tersebut? Pertama melalui tangan-tangan mujahid yang berperang, dan yang kedua melalui sujud di mana dibisikkan nama Allah ya hayyu ya qayyum tanpa tambahan apa-apa. Sudahlah jemaah sekalian, kalau nanti ada persoalan, kalau esok datang ujian Allah, sekarang Anda udah tahu jurus apa untuk menghadapi itu. Jangan hadapi dengan jurus uang. Jangan hadapi dengan jurus jabatan. Semua ujian Allah ini hadapi dengan cara Allah sendiri. Salah satunya adalah lakukan sujud. Ucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum berkali-kali. Saya capek, Anda melakukan itu. Misalnya 3 menit Anda capek, ya sudah angkat. Nanti duduk ingat lagi kesulitan, sudah sujud lagi aja. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Sudah 3 kali saya sujud ya hayyu ya qayyum, persoalan belum selesai juga. Oh ya, tapi kau dapatkan pahala yang sangat banyak. Allah kirimkan ujian agar ujian ini mengeluarkan ibadah yang sangat banyak bagi Anda. Sebab kalau kehidupan Anda datar-datar saja, kalau kehidupan Anda menurun saja, kehidupan yang datar-datar ini sering tidak menghasilkan ibadah. Tapi ketika Allah kirimkan ujian, muncullah ibadah tawakal, muncullah ibadah doa, muncullah ibadah sujud. Doa-doa kita sangat singkat kalau tak ada ujian. Tapi begitu ada ujian, doa kita panjang lebar sekali. Baiklah jemaah sekalian, itulah beberapa hal berhubungan dengan Asmaul Husna Al-Qayyum. Baik. Jemaah sekalian, halaman 42, Al-Qayyum berarti yang maha mengurus. Dan yang kedua, maha menjaga ciptaannya. Itulah 2 makna Al-Qayyum dalam terjemahan Departemen Agama. Nah, Imam Al-Mawardi
dalam kitab tafsir beliau yang bernama An-Nukat wal Uyun, beliau menyebutkan ada 6 makna Al-Qayyum. Ingat Ibu, bahasa Arab ini bahasa yang sangat definitif. Bahasa yang sangat definitif sekali. Kosakata dalam bahasa Arab berjumlah 12.302.912 kata. Sementara kosakata dalam bahasa Inggris itu hanya 600.000 kata saja. Bahasa Perancis itu hanya 160.000 kata. Bahasa Rusia itu hanya 150.000 kata. Jadi bahasa Arab 302.912 kata. Tidur bahasa Indonesia, tidur. Dalam bahasa Arab kamu tidur siang, qailulah. Tidur di awal malam sampai jam 12, itu namanya naum. Sampai jam 12 malam sampai pagi, itu bahasa Arabnya haja'a. Tidur. Tidur. Bahasa Arab datang apa? Coba sebutkan. Bahasa Arab datang bagi yang udah belajar bahasa Arab. Bahasa Arab datang ja'a, qadima, aqbala, labba. Kalau datang dari dekat itu namanya ja'a. Kalau dia datang dari jauh itu namanya qadima. Kalau dia datang dengan sukarela untuk dapatkan hadiah itu namanya aqbala. Kalau dia datang karena diundang itu namanya labba. Namanya labba, labbaik Allahumma labbaik labba. Jadi datang. Jadi Al-Qayyum satu kata, tapi kata Imam Al-Mawardi maknanya ada 6. Maka bahasa Arab adalah bahasa yang paling definitif. Oleh sebab itu jamaah sekalian, alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Seandainya Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Indonesia yang miskin kosakata, banyak keinginan Allah yang tidak tersampaikan dengan baik. Tapi Allah memilih bahasa terkaya, bahasa Arab, untuk kitab sucinya, agar semua keinginan Allah tersampaikan dengan bahasa yang sangat definitif. Baiklah. Jemaah sekalian, dari 6 makna Al-Qayyum kembali kepada 2 makna secara garis besar. Makna yang pertama adalah qiyamuhu binafsihi. Allah maha berdiri sendiri. Ini makna yang pertama. Lalu makna yang kedua, Al-Qayyum adalah maha mengurus dan maha menjaga segala-galanya. Jadi Al-Qayyum makna yang pertama adalah maha berdiri sendiri, dan yang kedua Al-Qayyum artinya maha mengurus segala-galanya. Baik. Saya kira Ibu pernah tahu ada seorang ulama bernama Ibnu Qayyim. Pernah dengar? Ayah dari Ibnu Qayyim adalah kepala sekolah yang bernama Sekolah Al-Jauziyah. Sekolah Al-Jauziyah ini dipimpin oleh ayah beliau. Pemimpin sekolah, penanggung jawab sekolah, pengurus sekolah itu dinamakan dengan Qayyim. Sehingga bapaknya dinamakan Qayyim Al-Jauziyah. Pengurus, penanggung jawab Sekolah Al-Jauziyah. Baik. Seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istri juga bertanggung jawab terhadap anak-anak. Bahasa Arabnya adalah Qayyim. Nabi SAW bersabda,
di akhir zaman wanita akan banyak, laki-laki akan sedikit, hatta yakuna li sab'ina qayyimun wahid. Sampai 70 wanita berhadapan dengan qayyimun wahid, seorang laki-laki. Di sini Nabi menyebutkan laki-laki dengan qayyim. Kenapa? Karena laki-laki adalah penanggung jawab. Baiklah. Jadi qayyum, kalau diambil dari kata qayyum artinya adalah yang maha menjaga, maha mengurus, maha bertanggung jawab. Maha menguruslah lebih enak. Maha mengurus, maha menjaga, maha bertanggung jawab. Itu qayyum kalau diambil dari kata qayyim. Baik, kesimpulan al-qayyum artinya ada dua. Kedua-duanya berbeda tapi tidak bisa dipisah. Pertama, al-qayyum maha berdiri sendiri. Yang kedua, al-qayyum maha mengurus dan maha bertanggung jawab. Berbeda tapi nggak bisa dipisah. Maksudnya, kenapa Allah maha mengurus? Karena Allah maha berdiri sendiri. Yang tidak berdiri sendiri nggak bisa mengurus orang lain karena dia pun perlu mengurus dirinya. Seorang anak kecil usia 8 tahun, 9 tahun tentu dia tidak berdiri sendiri. Bisakah dia diandalkan untuk mengurus yang lain? Kau urus adik-adikmu, kau urus rumah ini. Tidak bisa diandalkan anak kecil ini untuk mengurus. Karena dia sendiri tidak mandiri untuk dirinya. Tapi kita yang sudah usia matang, kita sudah berdiri sendiri, sehingga kita pun mampu mengurus yang lain. Jadi qayyum, Allah maha berdiri sendiri. Qayyum juga berarti Allah maha mengurus segala-galanya. Allah berdiri sendiri, maka Allah mengurus. Dan Allah mengurus karena Allah telah berdiri sendiri. Sebab kalau Allah tidak berdiri sendiri, niscaya Allah tidak bisa mengurus yang lain. Karena Allah berarti perlu mengurus dirinya sendiri. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menyimpulkan dua makna ini dalam kitab Nuniyah, beliau mengatakan maka al-qayyum artinya pada ujungnya artinya cuma dua. Maha berdiri sendiri dan maha mengurus segala-galanya. Jemaah sekalian yang saya hormati, kedua penafsiran ini sangat indah. Oke. Penafsiran pertama, al-qayyum Allah maha berdiri sendiri, ini kembali kepada Allah secara pribadi. Al-qayyum Allah maha mengurus, ini kembali kepada semua ciptaannya. Jadi kalau al-qayyum kita artikan maha berdiri sendiri, maka al-qayyum itu tentang Allah. Tapi al-qayyum itu diartikan dengan maha mengurus, berarti al-qayyum itu adalah tentang hamba yang gak akan pernah diabaikan oleh Allah, karena Allah maha mengurus. Al-qayyum dengan pengertian pertama, Allah maha berdiri sendiri. Allah maha berdiri sendiri, maka Allah tidak butuh apa-apa dan siapa-siapa. Apakah Allah butuhkan saya? Apakah Allah butuhkan malaikat? Allah tidak punya rasa butuh sedikit pun karena dia qayyum, maha berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri tidak butuh apa-apa. Al-qayyum dalam penafsiran yang kedua maha mengurus menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak membutuhkan Allah. Tidak ada yang tidak membutuhkan Allah. Karena Allah lah yang mengurus rezeki, mengurus keselamatan, mengurus kesehatan. Allah yang mengurus segala-galanya. Maka al-qayyum dengan penafsiran yang pertama, maha berdiri sendiri, berarti Allah tidak butuh siapa-siapa. Tapi al-qayyum dengan pengertian yang kedua, maha mengurus, berarti semuanya membutuhkan Allah. Apa ada orang yang enggak membutuhkan Allah? Satu detik saja Allah lepaskan seseorang hancur.
Ya. Jadi ini indah sekali, luar biasa sekali. Al-Qayyum dengan penafsiran maha berdiri sendiri berarti Allah nggak butuh siapapun karena dia berdiri sendiri. Tapi Al-Qayyum dalam pengertian maha mengurus, maha menjaga berarti Allah dibutuhkan oleh semuanya. Allah dibutuhkan semua yang ada di langit. Allah dibutuhkan semua yang ada di permukaan bumi. Bahkan Allah pun dibutuhkan semua yang ada di dalam lautan. Kenapa? Karena Allah yang maha mengurus. Karena Allah yang maha mengurus. Baik. Maka ketika misalnya Anda berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai engkau yang maha hidup. Qayyum, wahai engkau yang maha mandiri dan maha mengurus segala-galanya dengan kemandirianmu itu. Dalam zikir ini terdapat tafwid. Dalam zikir ini terdapat penyerahan masalah. Seolah-olah Anda mengatakan, Qayyum, ya Allah engkau yang mengurus segala-galanya. Ini kesulitanku, tolonglah diurus. Aku udah gak mampu apa-apa. Ya. Jadi apabila dalam kesulitan, seorang hamba mendesahkan kesulitan itu melalui nama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus. Ketika Anda sebutkan Allah maha mengurus, berarti Anda telah melepaskan kesulitan Anda untuk diurus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam nama Al-Qayyum yang artinya maha mengurus, terdapat penyerahan masalah kepada Allah. Terdapat tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat kajian yang lalu. Semua nama Allah kembali kepada Hayyun dan Qayyum. Hayyun artinya Allah maha hidup. Qayyum artinya Allah maha mengurus. Maha berdiri sendiri. Kenapa? Karena sebagian nama Allah itu sifat zatiyah, sifat zat. Allah mendengar, Allah melihat, Allah kuat. Ini semuanya zat Allah. Semua sifat zat Allah kembali kepada Hayyun, maha hidup. Kenapa Allah maha mendengar? Karena Allah Hayyun. Kenapa Allah maha melihat? Karena Allah Hayyun. Kenapa Allah maha kuat? Karena Allah Hayyun. Jadi semua sifat-sifat zat Allah kembali kepada Hayyun. Lalu sebagian sifat Allah adalah perbuatan-perbuatan. Allah maha memberi rezeki, Allah maha memberi keselamatan, Allah maha melindungi. Ini semua perbuatan-perbuatan Allah. Semua perbuatan-perbuatan Allah kembali kepada Qayyum, maha mengurus. Kenapa Allah Ar-Razzaq memberi rezeki? Karena dia Qayyum, maha mengurus. Kenapa Allah Ar-Rahman maha menyayangi? Karena dia Qayyum, maha mengurus. Kenapa Allah Al-Wahhab maha memberi? Karena dia Qayyum, maha mengurus. Kenapa Allah Asy-Syafi maha memberi kesembuhan? Karena Allah Qayyum, maha mengurus. Kenapa Allah As-Salam maha memberi keselamatan? Karena Allah Qayyum, maha mengurus. Jadi semua sifat zat Allah kembali kepada Hayyun. Dan semua perbuatan-perbuatan Allah, keputusan-keputusan Allah kembali kepada Qayyum. Sehingga semua nama dan sifat Allah kembali kepada dua kata, Hayyun dan Qayyum. Maka apabila di dalam doa Anda sebutkan Ya Hayyu Ya Qayyum, itu telah mencakup segala-galanya nama dan sifat Allah. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, kita lihat halaman 42. Penulis berkata, Al-Qayyum berarti yang maha mengurus dan maha menjaga bagi selainnya. Allah maha mengurus dan Allah maha menjaga. Allah mengurus, Allah menjaga dengan dua pengertian. Terkadang Allah mengurus dan menjaga dalam pengertian umum, namun terkadang Allah mengurus dan menjaga dalam pengertian khusus. Apa maksudnya?
Kalau Allah mengurus menjaga Anda, maka Allah berikan uang, Allah berikan rezeki, itu Allah mengurus secara umum. Karena rezeki itu Allah berikan kepada Anda sebagai mukmin, Allah pun memberikannya kepada orang kafir, Allah pun memberikannya kepada binatang. Maka ketika Allah mengurus Anda dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal keselamatan, ini namanya qayyum secara umum. Allah mengurus Anda secara umum. Tapi ada qayyum yang khusus. Allah mengurus secara khusus. Mengurus khusus ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah urus mereka sehingga mereka tidak tergelincir di zaman fitnah. Tawaran riba kanan dan kiri, muka belakang. Sementara dia dalam keadaan susah. Gaungan, bisikan, tawaran riba di mana-mana. Tapi Allah berikan istiqamah. Dia tidak tergelincir. Ini namanya qayyum secara khusus. Ini namanya Allah menjaga, Allah mengurus secara khusus. Tengah malam adalah saat kelalaian. Tapi ada orang-orang yang secara khusus dijaga oleh Allah. Secara khusus diurus oleh Allah Azza wa Jalla. Dari hampir semua penduduk yang sedang tertidur, orang yang dijaga, diurus oleh Allah secara khusus, Allah bangunkan untuk salat malam. Itu namanya qayyum secara khusus. Ibu kalau salat malam berapa ayat? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama minal laili bi ashrin kharaja minal ghafirin. Wa man qama minal laili bi mi'a kutiba minal qanitin. Wa man qama minal laili bi alfin kutiba minal muqantarin." Siapa yang melakukan salat malam dengan 10 ayat, maka dia tidak lagi tercatat sebagai orang yang lalai. Salat malam 1 rakaat Al-Ikhlas, itu baru 4 ayat. Itu lalai tapi mungkin tingkat tinggi. Sebab kalau lalai yang paling parah adalah orang tidur. Tapi Anda di setiap malam belum keluar dari kategori lalai sebelum Anda lakukan salat malam sebanyak 10 ayat. Kata Nabi, siapa yang melakukan salat malam dengan 10 ayat, maka dia tidak lagi tercatat sebagai orang yang lalai. Jadi kalau Anda salat witir saja, Anda bacakan surat Al-A'la, yang kedua surat Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas, itu sudah jelas Anda telah keluar dari orang lalai. Allah tidak lagi melihat Anda hamba yang lalai. Baik, ini nomor 1. Siapa yang melakukan salat malam dengan 10 ayat, maka dia tidak lagi tercatat oleh Allah sebagai orang yang lalai. Nomor 2, siapa yang melakukan salat malam dengan 100 ayat, maka Allah mencatatnya qanitin, hamba-hamba ahli ibadah. Berapa itu? Itu artinya Anda salat malam dengan surat Al-Kahfi. Karena Al-Kahfi itu sebanyak 110 ayat. Saya belum hafal. Oh ya, kalau begitu lakukan salat malam surat Al-Muluk, bacakan 3 kali. Karena Al-Muluk berapa ayat? 30. Kalau Anda bacakan 3 kali, itu sudah 90, tambah lagi witir. Witirnya baca Al-A'la, sudah. Ini tingkat kedua. Siapa yang melakukan salat malam sebanyak dengan 100 ayat, maka dia dicatat oleh Allah sebagai hamba ahli ibadah. Nomor 3 tidak perlulah kayaknya saya sampaikan. Seperti mustahil rasa-rasanya. Kata Nabi SAW, siapa yang melakukan salat malam dengan 1000 ayat,
Jangan saya, jangan Anda, sahabat pun keberatan juga. Rasulullah pernah salat malam 1000 ayat. Beliau bacakan Al-Baqarah, kemudian beliau bacakan An-Nisa, lalu beliau bacakan Ali Imran. Sahabat yang mengikuti beliau, Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman, keduanya berpikir ditinggalin aja Nabi. Ini kelamaan. Mereka sempat berpikir buruk dalam salat malam itu. Berpikir buruk apa? Ibnu Mas'ud mengatakan, saya berpikir tinggalkan saja Rasulullah, ini kelamaan. Beliau membacakan apa? Bukan 8 rakaat ya, 1 rakaat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu hampir ini. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kalau itu dibaca 1 ayat, 1 rakaat, berarti Anda butuh berapa jam itu? Kalau Anda sholat tahajud 100 ayat, mungkin Anda butuh kurang lebih setengah jam. Kalau 100 ayat ya. Tapi kalau 1000 ayat, Anda butuh berapa jam? Maka tidak mustahil. Kemungkinannya cuman hanya kecil. Stok hafalan awak cuman cukup 2 rakaat. Oh, bolehkah saya sholat buka mushaf? Boleh. Dalam sholat sunnah dibenarkan membuka mushaf. Makruh tidak makruh. Tapi dalam sholat wajib membuka mushaf hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena Nabi bersabda tentang sholat wajib, "Tsumma qara ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacakanlah Al-Quran yang mudah bagimu. Ini dalam sholat wajib bacakan yang mudah. Yang maksudnya yang hafal, hafalannya pun lancar. Adapun dalam sholat sunnah, tidak makruh bagi Anda untuk membuka mushaf. Oh, pakai handphone saja. Oh ya, kalau begitu matikan notifikasi. Karena nanti lagi baca begini, oh kiriman kamu sudah sampai gitu kan. Sudah dilemparkan di depan pagar, langsung buyar salatnya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada qayyum. Ada orang yang diurus oleh Allah secara umum, dan ada orang yang diurus oleh Allah secara khusus. Siapa orang yang diurus oleh Allah secara khusus? Mereka adalah orang-orang beriman. Allah mengurus hati mereka, sehingga hati itu tidak tergelincir. Tidak tergelincir dengan malas, tidak tergelincir dengan lalai, tidak tergelincir dengan syahwat. Terlalu banyak yang menggelincirkan hati ini. Malam hari Anda bangun, sholat malam gaya, Anda mulai tergelincir dengan malas. Kan? Ada orang yang ngata-ngatain Anda mulai terpancing, Anda mulai tergelincir dengan emosi. Seorang anak muda, mati lampu. Iya. Enggak masalah, kita lanjut insyaallah ta'ala. Seorang anak muda berlama-lama melihat handphone dan nampaklah yang tidak seharusnya dilihat. Tergelincir dengan syahwat. Jadi sangat banyak yang menggelincirkan hati kita. Kadang-kadang hati ini tergelincir karena dengki. Kadang-kadang hati ini tergelincir karena emosi. Kadang-kadang hati ini tergelincir karena syahwat. Maka ada qayyum yang bersifat khusus. Ada orang yang diurus oleh Allah secara khusus, yaitu orang-orang beriman. Ketika Allah tidak cuma mengurus mereka secara fisik, tapi Allah juga mengurus mereka secara hati. Allah urus hati mereka sehingga hati itu enggak tergelincir. Baik jamaah sekalian. Kita lanjutkan, sempurna kepengurusannya dan agung sifat-sifatnya. Iya, sempurna kepengurusan Allah. Sehingga tidak ada yang diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di zaman tabi'in, ada seorang ulama Baghdad, namanya Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam memiliki 6 orang anak,
masih kecil-kecil dan yang paling besar adalah remaja. Dan dia seorang duda, tidak punya istri. Istrinya wafat. Sekali waktu dia kumpulkan anak-anaknya semuanya. Beliau mengatakan, wahai anakku, Abah sudah sangat rindu dengan Ka'bah, ingin berhaji. Ayah ingin naik haji. Lalu anak pertama mengatakan, kalau bapak pergi haji bagaimana dengan makan kami? Kalau bapak pergi haji bagaimana dengan kebutuhan kami? Muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tiba-tiba ada seorang anak kecilnya mengatakan, la tas'aluhu rizqan innallaha huwar razzaq. Kenapa kalian minta rezeki dari Allah, dari ayah? Bukankah Allah yang maha memberi rezeki? Akhirnya semua anak-anak mengikuti ucapan anak kecil ini. Jangan minta rezeki dari ayah, karena Allah lah yang maha memberi rezeki. Coba lihat, mereka berpegang dengan Allah. Apakah Allah akan mengabaikan mereka? Jadi kalau ada orang yang mati kelaparan, karena memang gak berpegang kepada Allah, maka anak-anak ini sepakat, ayah silakan pergi. Allah yang maha memberi rezeki sewaktu ayah bersama kami. Allah pula yang maha memberi rezeki sewaktu ayah tidak bersama kami. Allah Ar-Razzaq, ayah bersama kami. Allah Ar-Razzaq, ayah tak bersama kami. Silakan pergi. Sewaktu BBM naik, siapa Ar-Razzaq? BBM naik, siapa Ar-Razzaq? Enggak berubah kan? Pergilah Imam Hatim Al-Asam naik haji. Meninggalkan anak dengan biaya hidup yang sangat minim. Qadarullah, malam hari yang sangat gelap, ternyata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid melintasi kampung itu. Harun Ar-Rasyid rupanya kelaparan tengah malam. Beliau panggil ajudan, beliau mengatakan, mana makanan malam? Akhirnya ajudan-ajudan memberikan makanan malam. Kalau Allah ingin berkehendak sesuatu, maka Allah memberikan jalan. Makanan semua komplit kecuali air minum tidak ada. Sudah? Semua makanan khalifah semuanya ada kecuali yang tidak ada. Tapi ingat, kekurangan menu, kekurangan minum untuk khalifah, kekurangan inilah yang menjadi pintu rezeki bagi anak-anak tadi. Allah maha mengatur. Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, kalian siapkan makanan yang banyak tapi tidak ada minumnya. Kata Khalifah, cari orang-orang penduduk yang masih bangun. Qadarullah, tidak ada penduduk yang masih bangun kecuali anak-anak ini. Akhirnya masuklah Khalifah, oh kalian punya minum? Oh, ada minum, ada minum. Masuklah Khalifah, Khalifah pun makan. Sambil makan Khalifah melihat kanan kiri rumah. Semua sisi rumah tidak ada tanda-tanda kekayaan. Khalifah menyimpulkan ini orang miskin. Selesai makan dan minum dengan minum yang disiapkan anak-anak, Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, terima kasih banyak. Sambil menitipkan uang kurang lebih 100 dinar sekian. 100.000 dinar sekian. 1 dinar 4,5 gram emas. 1 dinar. Kalau 1.000 dinar berapa itu? Belanja 5 tahun cukup. Subhanallah, coba Anda lihat, ketika Allah ingin membukakan pintu rezeki untuk anak-anak tadi, Amirul Mukminin yang seharusnya semuanya serba siap, ternyata ada satu hal yang kurang. Dan inilah yang menjadi pintu rezeki bagi anak-anak tadi. Oleh sebab itu tadi penulis mengatakan, tidak ada yang paling sempurna mengurus melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya banyak kebijaksanaan di luar logika kita agar semuanya terurus dengan baik. Sebab itu jemaah sekalian, Asmaul Husna Al-Qayyum, Allah maha mengurus segala-galanya karena dia maha mandiri. Hendaknya ini menjadi pegangan kita. Berpeganglah kepada Al-Qayyum dengan keyakinan bahwa Allah Qayyum mengurus, tidak pernah mengabaikan siapapun. Dia tidak membutuhkan seluruh makhluk ciptaannya.
Allah tidak butuh siapa-siapa. Allah perintahkan kita salat bukan untuk keuntungan Allah. Ingat ibu sekalian, semua penguasa di dunia diuntungkan dengan kepatuhan rakyat. Kalau rakyat tak patuh, semua penguasa itu goyang. Bapak Presiden Jokowi misalnya, kekuasaannya kokoh dan kuat karena rakyat patuh. Tapi kalau rakyat membangkang, apakah kekuasaan beliau akan kokoh? Tidak. Kekuasaan beliau akan lenyap. Maka kepatuhan rakyat sekaligus kekuatan untuk kekuasaan mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla, apakah kepatuhan manusia akan menambah kekuatan Allah? Enggak. Dan apakah pembangkangan manusia akan mengurangi kekuatan Allah? Jawabannya tidak. Allah berfirman dalam hadis qudsi Ibn Adam, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai kalian anak-anak Adam, seandainya kalian semuanya dari yang pertama dicipta sampai yang terakhir, semua jin dan semua manusia, kalian semua mati-matian mentaati aku, ketaatan kalian tidak akan menambah kekuatanku. Ibn Adam, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai anak Adam, seandainya kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir, semua jin dan semua manusia, kalian semua sepakat untuk menentangku, mendurhakaiku, kedurhakaan kalian semua tidak akan mengurangi kekuasaanku. Ibn Adam, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'ala kullu wahidin fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai anak Adam, seandainya kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir, mulai dari seluruh manusia sampai semua jin, kalian semua berkumpul di satu tempat, masing-masing meminta, dan aku berikan permintaan kalian semuanya dalam satu waktu, kekayaanku nggak akan berkurang. La haula wala quwata illa billah. Kalian semua bandel tidak akan mengurangi kekuatanku. Kalian semua patuh tidak akan menambah kekuatanku. Kalian semua meminta pada waktu yang bersamaan, dan permintaan kalian kupenuhi pada waktu yang bersamaan, kekayaanku nggak akan berkurang. Kekayaan manusia berkurang dengan pemberian. Uang Anda 1 triliun, saya minta 1 juta, 1 triliun Anda berkurang, berarti Anda miskin. Kenapa? Kekayaan Anda masih berkurang. Allah Azza wa Jalla, di langit, di bumi, di laut, tiada henti-hentinya permintaan, dan tiada henti-hentinya Allah memberi. Kekayaan Allah nggak ada yang berkurang. Makanya kekayaan Allah adalah kekayaan yang sempurna. Karena kekayaan Allah itu nggak pernah berkurang, walau Allah nggak pernah berhenti memberi. Kalau kita, kekayaan kita 100 kali memberi sudah mulai bangkrut kita. Sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Al-Qayyum, dialah yang maha mengurus segala-galanya. Di antara bukti penjagaannya, bagaimana Allah menjaga, bagaimana Allah mengurus, bahwa dia tidak tidur, sebab hanya Allah saja yang tidak mengantuk. Makanya dalam ayatul kursi Allah berfirman, Allah la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, ini kembali kepada hayyun, juga kembali kepada qayyum. Bagaimana Allah hayyun, maha hidup? Maha hidup Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Qayyum, Allah mengurus, maha menjaga. Bagaimana Allah maha mengurus? Allah mengurus la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Kalau Allah ngantuk, Allah tidur, berarti Anda tidak aman.
kepengurusan Allah itu hilang sewaktu Allah ngantuk. Seorang ibu yang sedang ngantuk, bisakah menjaga anaknya? Seorang ibu yang sedang tidur, bisakah menjaga anaknya? Tidak. Tapi Allah Qayyum, maha menjaga, maha mengurus. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, bahkan mengurus dan menjaga hambanya. La haula wa la quwata illa billah. Kalau Anda dijaga satpam, satpam gampang ngantuk. Kalau Anda dijaga Pak Polisi dan Pak Tentara, mereka pun ngantuk dan tidur. Anda tidak aman sewaktu mereka ngantuk. Kalau mereka tak ngantuk pun, datang penjahat dikasihkan pel tidur, tidur juga dia. Akhirnya jadi jugalah rumah kita kebobolan. Tapi jamaah sekalian, penjagaan terbaik, terkuat, tersempurna adalah penjagaan yang gak pernah ngantuk dan tidur. Yaitu adalah Allah Azza wa Jalla. Baik, makanya sekali lagi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, kembali kepada Qayyum, juga kembali kepada Hayyun. Allah maha hidup tanpa ngantuk dan tanpa tidur. Allah Qayyum maha mengurus dan menjaga tanpa ngantuk dan tanpa tidur. Maka tidak ada penjagaan sesempurna Allah menjaga, karena Allah menjaga tanpa ngantuk, Allah menjaga tanpa tidur. Apakah Allah lihat semuanya? Jelas Allah lihat semuanya. Pandangan Allah maha luas. Semuanya Allah lihat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seandainya semua manusia meminta dengan permintaan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, pada waktu yang sama, Allah memahami itu semuanya dengan baik. Semua manusia dari timur sampai barat, semuanya pada waktu yang bersamaan meminta. Permintaannya berbeda, bahasanya berbeda, waktunya sama. Kata Ibnu Abbas, Allah mendengar dan mengetahui semuanya dengan baik, tanpa ada yang keliru. Kita kalau dua orang ngomong di depan kita udah gak bisa dengar dua-duanya. Kita fokus satu, yang kedua kita udah gak ngerti. Kenapa? Pendengaran kita sempit. Hanya cukup untuk satu suara. Gak bisa lagi untuk suara kedua, ketiga. Tapi Allah al-wasi'. Allah maha luas. Pandangan Allah maha luas, melihat semuanya. Pendengaran Allah maha luas, mendengar semuanya. Anda yang meminta dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, apa ada bahasa yang tidak difahami oleh Allah? Semua bahasa itu Allah yang ciptain. Maka Allah memahami semuanya. Baiklah jemaah sekalian, berdoa dengan nama Al-Hayy Al-Qayyum. Doa ibadah. Yang pertama, seluruh ciptaan Allah tidaklah berdiri sendiri, melainkan rasa butuh kepada Al-Hayy dan Al-Qayyum. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa butuh. Semua manusia memiliki rasa butuh. Cuman ada dua kategori orang yang memiliki rasa butuh. Orang-orang yang memahami Allah Al-Qayyum, rasa butuh mereka hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Inilah orang yang merdeka. Orang yang kedua, orang yang tidak mengenali Allah dengan baik, sehingga rasa butuh mereka kepada manusia, maka mereka pun menjadi budak bagi manusia. Jadi tidak ada manusia yang tak memiliki rasa butuh. Makanya dalam surat Fatir Allah berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh Allah. Jadi apakah ada orang yang tak membutuhkan? Tidak. Semua orang butuh. Masalahnya, orang yang bertauhid, rasa butuhnya hanya kepada Allah. Adapun orang yang tak bertauhid, rasa butuhnya kepada selain Allah. Orang-orang yang bertauhid, rasa butuhnya kepada Allah, maka dia hanya menjadi budak bagi Allah dan dia menjadi orang merdeka di tengah manusia. Adapun orang-orang yang memiliki rasa butuh kepada manusia, maka mereka menjadi budak bagi manusia. Kemerdekaan kita ini mahal. Jangan digadaikan. Betul, saya punya rasa butuh.
Tapi janganlah ikat diri Anda dengan manusia dengan rasa butuh itu. Jangan sekali-kali lakukan itu. Seorang yang beriman, rasa butuh hanya digunakan mengikat dirinya dengan Allah. Ya Allah, aku butuh rezeki. La haula wala quwata illa billah. Ibu nanti lihat dalam surat Al-Qasas. Setelah Nabi Musa alaihi salam melarikan diri dari Mesir, tidak ada rencana mau lari kemana. Tapi Allah maha mengurus. Semuanya telah dicatat oleh Allah. Tanpa ada rencana, Musa alaihi salam akhirnya melarikan diri ke negeri. Kemana dia melarikan diri? Nabi Musa membunuh di Mesir. Akhirnya dia dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Lalu dia melarikan diri. Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Datang seorang laki-laki berlari dari ujung kota menjumpai Musa. Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Fakhruj inni laka minan nasin. Wahai Musa, Firaun telah membentuk pasukan untuk menangkapmu. Segera lari. Maka Nabi Musa melarikan diri dari Mesir. Kemanakah Nabi Musa melarikan diri? Nabi Musa nggak punya rencana. Dia hanya mengikuti kaki yang melangkah dan akhirnya sampailah perharian ini ke kota Madian. Sekali lagi saya katakan, apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan membuat jalan yang sangat indah. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah membuat jalan yang sangat indah. Sesampainya di Madian, Nabi Musa alaihi salam melihat sekelompok orang yang sedang berjubel. Wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Mereka rupanya berjubel, berkerumun untuk mengambil air minum untuk domba-domba mereka. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Jauh dari gerombolan, jauh dari rombongan yang berjubel mengambilkan air minum itu, ada dua wanita. Dua wanita itu menjaga diri, menjauhkan diri. Biarlah laki-laki ini selesai dulu. Musa alaihi salam menjumpai kedua anak gadis ini. Qala ma khatabukuma. Kenapa kalian tak ikut berjubel ngambil air? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kedua anak gadis mengatakan, biar nanti kami ambil setelah mereka selesai. Ayah kami soalnya sudah tua. La haula wala quwata illa billah. Coba ibu bayangkan komunikasi ini. Nabi Musa melihat anak gadis dua orang ingin mengambilkan air minum untuk domba-dombanya. Nabi Musa menjumpai qala ma khatbukuma. Kenapa anda ikut berjubel? Kalau Nabi Musa bangsanya orang Bogor, Nabi Musa mengatakan, nama saya Musa. Saya tinggal di Yasmin. Pekerjaan saya ini. Bicara dengan lawan jenis jangan berlama-lama, jangan berpanjang-panjang. Itu pelajaran. Adek ini tinggal di mana? Oh, itu pembicaraan fitnah itu. Kamu kalau membantu nggak perlu tahu dia tinggal di mana. Kamu kalau membantu nggak perlu pula memperkenalkan diri. Ingat, pembicaraan dengan lawan jenis hanya dalam batas yang sangat ketat. Maka Nabi Musa menjumpai dua anak gadis ini, beliau mengatakan, qala ma khatubukuma, kenapa anda ikut berantrian? Anak muda ini, anak-anak gadis ini tidak ikut antri. Mereka mengatakan ini anak laki-laki semua, biarlah mereka selesai baru kami muncul. Dan agar Nabi Musa tak banyak bertanya, mereka anak gadis ini langsung mengatakan, wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami udah tua. Sebab kalau anak gadis ini berhenti sampai di situ, kami nanti saja ngambil setelah anak-anak laki-laki ini selesai. Kalau dia berhenti, Musa akan bertanya yang kedua, emangnya abah di mana? Tapi agar Musa tak banyak bertanya, keduanya langsung memberikan jawaban. Nantilah kami ambil air setelah mereka selesai, soalnya ayah kami udah tua. Jadi nggak ada lagi celah untuk Musa bertanya lagi. Fasaqalahuma, lalu Nabi Musa mengambilkan air minum untuk kambing-kambing milik dua anak gadis ini.
Akhirnya anak gadis ini pergi dan tinggallah seorang Musa bersandar di sebuah pohon. Bersandar di sebuah pohon ini kota tak ada satupun yang dikenal. Nggak ada satupun yang menjadi tujuan. Musa alaihi salam berkata, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, aku ingin kebaikanmu. Aku butuh kebaikan. Nabi Musa enggak mengatakan aku butuh tempat tinggal, aku butuh makan, aku butuh orang yang menolong. Tidak. Nabi Musa minta dengan bahasa umum, Rabbi inni ama anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kebaikan. Hanya beberapa detik Musa mengucapkan doa itu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Apa yang terjadi? Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Salah satu anak gadis tadi datang kepada Nabi Musa berjalan dengan rasa malu. Anak gadis itu mengatakan, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan. Akhirnya Nabi Musa datang dan beliau berjalan di depan, anak perempuan itu berjalan di belakang. Sebab kalau anak perempuan berjalan di depan, Nabi Musa yang melihat. Tapi Musa mengatakan, sudahlah aku yang berjalan di depan. Sesampainya di rumah tersebut, Musa mengatakan, saya sedang dikejar, nyawa aku terancam. Lalu dia mengatakan, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Jangan takut, kau telah selamat dari orang zalim. Yang kedua, ayah dari gadis itu mengatakan, ini anak gadisku, ingin ku nikahkan kepadamu salah satunya. Akhirnya Nabi Musa menikah. Subhanallah, coba lihat bagaimana Allah mengatur perjalanan ini sangat indah. Seandainya Musa alaihi salam tak melakukan pembunuhan di Mesir, mungkin dia tidak melarikan diri ke Madian. Padahal di Madian inilah tercatat jodoh untuk Musa alaihi salam. Betul tidak? Tapi Masya Allah, Musa alaihissalam melakukan pembunuhan. Sekilas pembunuhan ini adalah satu keburukan bagi Nabi Musa. Karena dia keluar melarikan diri, nyawa terancam. Sekilas nampaknya ini adalah satu keburukan. Tapi ternyata inilah jalan yang Allah bentangkan agar Musa sampai kepada jodoh yang dipilihkan oleh Allah. Ada apa ini? Inilah Al-Qayyum. Allah sudah mengurus segalanya. Allah mengurus segalanya dengan kebijaksanaannya. Allah mengurus segalanya dengan ilmu. Karena Allah alim maha mengetahui, maka Allah tidak pernah salah dalam mengurus. Saya ini tidak maha tahu, sehingga saya sering salah dalam mengurus. Tapi Allah mengurus alim dengan ilmunya yang sempurna, sehingga Allah nggak pernah salah. Allah nggak pernah salah. Kita maju ke depan dalam surat Al-Qasas, masih dalam surat Al-Qasas. Ibu yang saya hormati, surat Al-Qasas, cerita bagian akhirnya yang tadi, pernikahan Nabi Musa. Pertanyaan, surat Al-Qasas ini diturunkan kepada Rasulullah kapan? Siapa yang bisa jawab? Umroh kapan-kapan? Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghibur Rasulullah dengan ayat, dengan surat. Ketika Nabi SAW akhirnya meninggalkan Mekah, kota kelahiran, menempuh perjalanan hijrah, berat sekali Rasulullah meninggalkan Mekah. Dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah inilah Allah turunkan surat Al-Qasas. Apa hiburan untuk beliau? Bagian awal surat Al-Qasas, kisah Musa kecil. Dihanyutkan oleh bunda, akhirnya sampai di istana Fir'aun, dicarikan ibu susu dan tidak ada yang bisa kecuali ibu, akhirnya kembali kepada ibu. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai Muhammad, kau tinggalkan Mekah hijrah ke kota Madinah, kau akan kembali ke Mekah sebagaimana bayi Musa kembali kepada ibunya. Cerita yang kedua masih dalam surat Al-Qasas. Wahai Muhammad, Musa membunuh di Mesir, larilah dia ke Madian, tapi kemudian dia kembali lagi ke Mesir.
Muhammad, kau keluar dari Mekah menuju Madinah, kau akan kembali lagi ke Mekah. Maka Allah ceritakan yang terpisah tapi kemudian kembali. Bayi Musa terpisah dari ibu tapi kemudian kembali. Musa terpisah dari Mesir menuju Madian tapi kemudian kembali ke Madian. Inilah isi Al-Qasas. Surat Al-Qasas diturunkan oleh Allah kepada Nabi dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Baik. Saya ingin bagian awal dari surat Al-Qasas itu. Setelah Ummu Musa, subhanallah, Allah tidak pernah menyebut nama wanita dalam Al-Quran kecuali Maryam. Padahal banyak cerita Allah tentang wanita. Tadi misalnya 2 anak gadis, Allah tidak sebutkan namanya. Sekarang ibunya Nabi Musa, Allah pun tak sebutkan. Satu-satunya wanita yang namanya disebutkan Al-Quran adalah Maryam. Kenapa? Karena Maryam telah dinazarkan oleh orang tuanya Imran untuk Allah. Adapun semua wanita selain Maryam, meski dibicarakan Al-Quran, tapi tak ada yang namanya disebutkan oleh Allah. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Setelah Ummi Musa melahirkan Musa, kami berikan wahyu kepada Ummi Musa, wahai Ummi Musa, segera susui anak. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau engkau khawatir keselamatan anakmu, hanyutkan dia di sungai. Masuk akal enggak? Masuk akal tidak? Wahai Ummi Musa, segera susui anakmu. Kalau nanti kau takut anakmu ditangkap oleh para penjaga-penjaga Firaun, kau khawatir keselamatan anakmu, hanyutkan. Masuk akal enggak sih? Tapi ini wahyu. Ini Qayyum, ini yang maha mengurus. Ini Qayyum, ini yang maha menjaga. Hanyutkan anakmu. Wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Hanyutkan. Jangan takut, jangan gelisah. Aku akan mengembalikannya kepadamu, bahkan akan kuangkat menjadi seorang rasul. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya jamaah sekalian, Ummi Musa menyusui. Karena khawatir akan datang patroli anak-anak Bani Israel yang lahir, akhirnya Ummi Musa menghanyutkan bayinya. Dan Allah telah berpesan, jangan takut, jangan khawatir, aku akan mengembalikannya. Siapa yang memerintahkan? Qayyum, yang maha menjaga, yang maha mengurus. Akhirnya sampailah bayi Musa ke istana Fir'aun. Sampai di istana Firaun, Firaun mengatakan ini pasti bayi Bani Israel. Uqtulu, sekarang juga dibunuhlah. Bunuh anak ini. Ini pasti bayi Bani Israel. Jangan-jangan ini kehancuran kerajaanku. Bunuh. Istri Firaun yang bernama Asiyah bintu Muzahim. Asiyah mengatakan, qalat imra'atu Firaun, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan dibunuh. Siapa tahu nanti bermanfaat. Ya salam. Jangan dibunuh. Siapa tahu nanti bermanfaat. Kapan Nabi Musa bermanfaat? Di usia 40 tahun Nabi Musa menjadi Rasul. Orang yang pertama kali mengimani Nabi Musa, wanita yang mengatakan, jangan bunuh, siapa tahu nanti bermanfaat. Subhanallah. Ucapan 40 tahun lalu dilunasi oleh Allah kepada Asiyah. Jadi kalau Anda bertanya, saat Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, siapa yang pertama kali beriman setelah istrinya? Asiyah. Kalau Anda bertanya, kenapa Asiyah yang pertama kali beriman dari kalangan non keluarga? Asiyah ini 40 tahun lalu menghalangi pembunuhan Musa sambil mengatakan,
Jangan dibunuh, siapa tahu nanti bermanfaat. Ternyata di usia 40 tahun, Nabi Musa menjadi Rasul, dia menjadi manfaat bagi semuanya. Yang pertama kali mengambil manfaat itu adalah Asia. Oleh sebab itu, ucapkan kebaikan. Allah Maha mendengar, cepat atau lambat, ucapan kebaikan ini akan dikembalikan kepada Anda. Sudah? Sampailah Nabi Musa, akhirnya Fir'aun tak jadi membunuh karena dihalang-halangi oleh istrinya. Istana Fir'aun sibuk mencarikan ibu susu kepada bayi ini. Wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl. Didatangkan ibu susu yang sangat banyak, tapi Musa semuanya menolak. Ibu susu yang pertama ditolak, ibu susu yang kedua. Ini ibu-ibu susu datang bawa proposal supaya dialah yang jadi ibu susu anak istana ini. Bukan soal proposal, tapi putra mahkota ini mau tidak. Dicoba yang pertama, bukan. Coba yang kedua, ternyata bukan juga. Seolah-olah Musa mengatakan, tadi sebelum dihanyutkan, saya udah cicipi air susu dan ini gak ada yang cocok. Coba yang pertama, bukan ini yang tadi. Coba yang kedua, tadi rasanya beda, bukan yang ini. Wa harramna 'alaihil maradi'. Semua ibu susu ditolak oleh Musa. Faradadnahu ila ummihi. Akhirnya kami mengembalikan Musa kepada ibunya. Kai taqarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akhirnya kami mengembalikan Musa kepada ibunya agar ibunya tidak bersedih dan agar ibunya tahu bahwa kami akan menepati janji. Apa yang terjadi? Karena ibunya menjadi ibu susu, istana tidak tahu kalau ini ibu yang asli, maka ibunya mendapatkan gaji yang sangat besar. Rasulullah SAW ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan turdi'u waladaha wa akhadat ajraha. Dia menyusui anaknya padahal anaknya sendiri, tapi kemudian ia dapatkan gaji yang sangat besar. Ternyata Musa dihanyutkan agar sampai ke istana hanya registrasi saja. Registrasi agar ibunya dapatkan gaji yang besar setiap bulan. Akhirnya Masya Allah, ibu Musa kembali kepada bundanya. Bundanya senang Musa kembali. Senang juga karena dapat gaji bulanan. Ada apa ini ibu-ibu sekalian? Inilah Qayyum. Inilah yang maha mengurus. Seandainya ibu Musa mengurus Musa, pasti dengan kerepotan-kerepotan, dan Musa pun mungkin tak aman. Tapi Allah Al-Qayyum maha mengurus. Coba lihat, sempurna, indah sekali Allah memperjalankan semua peristiwa dengan baik. Sekilas, kalau kau takut anakmu ditangkap, hanyutkan di sungai. Ini nggak masuk akal. Memang tak masuk akal, tapi ini perintah yang maha mengurus. Maka kadang-kadang Allah berikan satu kesulitan, nampaknya kesulitan, tapi ternyata itu adalah jalan menuju kemudahan. Karena Allah maha mengurus. Tadi ketika diperintahkan hanyutkan anakmu, ini nampaknya satu persoalan besar. Anak kecil. Dan Allah berfirman dalam surat Taha, wa alqaitu alaika mahabbatan minni wal tusna ala aini. Hanyutkan bayimu wahai ummi Musa, aku akan letakkan cinta pada mata yang memandang. Sehingga tak ada yang memandang Musa kecuali cinta. Maka begitu sampai di istana Fir'aun, semua memandang cinta kecuali Fir'aun. Kalau Fir'aun memandang cinta satu kali saja, mungkin Fir'aun ini termasuk yang mengimani Musa. Tidak ada kebaikan yang diabaikan oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, 40 tahun lalu Asia mengatakan jangan dibunuh anak ini. Siapa tahu nanti jadi manfaat. Ucapan yang baik ini Allah lunasi 40 tahun kemudian. Ucapkan kebaikan kepada siapapun. Seburuk apapun situasi, ucapan baik Anda nggak boleh hilang. Allah maha mendengar,
ucapan baik Anda cepat atau lambat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi kisah para nabi semuanya dalam Al-Quran menunjukkan bagaimana Allah Al-Qayyum. Bagaimana Allah Maha mengurus sehingga tidak ada yang diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali nanti akan ada pertemuan kedua, Asmaul Husna Al-Qayyum. Ya, bagi ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Masya Allah, jazakallah khair. Iya. Doa permohonan diawali dengan doa ibadah. Dalam doa ibadah pengertian saya merupakan pujian pada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Tanya, apakah pujian pada Allah bisa cukup dengan hanya menyebut Alhamdulillah Rabbil Alamin yang mewakili segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala? Pujian kepada Allah, semua nama Allah adalah pujian. Kalau Anda berdoa Alhamdulillah, memuji. Sekiranya pun Anda tak ucapkan Alhamdulillah, Anda katakan Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Qayyum, itu sudah namanya memuji. Karena pujian terbaik untuk Allah adalah nama-namanya. Jadi Anda nggak perlu lagi berpuisi memuji Allah. Sebutkan saja Hayyun, Qayyum, Ahad, Samad, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hamid, Ar-Razzaq. Itu semuanya adalah pujian-pujian Allah. Akan tetapi dianjurkan sekali pujian Anda sesuai dengan permintaan. Apa permintaan Anda? Anda ingin ampunan? Pujilah Allah yang Maha Pengampun. Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Tawwab, Allahumma ya Afu, u'fu anni. Wahai yang Maha mengampuni, wahai yang Maha menerima taubat, wahai yang Maha memaafkan, ampuni aku, maafkan aku, hapus dosa-dosaku. Jadi memuji Allah sesuai dengan permintaan. Ini pujian yang spesifik. Kalau Anda memuji Allah hanya dengan alhamdulillah, itu pujian yang umum. Alhamdulillah atau Anda katakan alhamid, itu pujian yang umum. Tapi kalau Anda puji Allah dengan pujian khusus, misalnya Anda mau minta apa? Saya mau minta kesehatan. Apa pujian khusus terkait dengan kesehatan? Allahumma ya Syafi, Allahumma ya Salam. Ya Allah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah Salam yang Maha memberi keselamatan. Nah, maka pujian yang lebih spesifik sesuai dengan permintaan lebih baik daripada pujian yang bersifat umum. Tapi persoalannya lebih baik. Semuanya sama-sama baik, tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang lebih spesifik. Bisa, Alhamdulillahirabbil alamin sudah cukup. Tapi kalau Anda menggunakan pujian yang lebih detail, yang lebih spesifik, yang sesuai dengan permintaan, itu lebih baik. Anak Anda keluar jam 9 malam belum kembali juga. Anda ingin agar anak Anda dijaga oleh Allah. Ini permintaan, agar Allah menjaga anak. Apa Asmaul Husna yang cocok dengan permintaan Anda? Allahumma ya Hafiz, Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, jaga anakku. Nah, itu berarti pujian khusus untuk permintaan khusus. Lebih baik daripada pujian umum untuk permintaan khusus. Sebelumnya sudah diaduraikan ada dua nama agung Ismul Azam, yaitu Al-Ahad As-Samad dan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Tanya, di antara dua nama agung tersebut mana yang dipilih yang disebutkan dalam ibadah? Ibu bertanya mengenai secara pasti mana Ismul A'zam, didiskusikan ulama mencapai 14 pendapat. Kok banyak sekali sehingga ada yang mengatakan yang betul-betul Ismul A'zam itu dirahasiakan oleh Allah. Kok dirahasiakan? Sebagaimana Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Seandainya ada kepastian Ismul A'zam itu Hayyun Qayyum, mungkin orang tak menyebutkan nama yang lain lagi.
Tapi agar orang menyebutkan nama-nama Allah secara keseluruhan, maka Ismul A'zam itu dirahasiakan oleh Allah secara pasti. Maka ada yang mengatakan Ismul A'zam itu Allah. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu Ahad dan Samad. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu adalah Hayyun Qayyum. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu adalah Al-Wahidul Qahhar. 14 pendapat. Tapi kesimpulannya, mana yang secara pasti Ismul A'zam dirahasiakan oleh Allah, sebagaimana Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Kalau Allah tidak rahasiakan Lailatul Qadar tanggal 27, Anda tarawih mungkin 1 malam saja dalam sebulan. Tapi karena Allah rahasiakan dari malam pertama sampai malam terakhir Anda. Jadi kesimpulan, Ismul A'zam secara pasti dirahasiakan Allah secara pasti. Tapi ada beberapa nama yang diindikasikan Ismul A'zam. Seperti Allah, seperti Ahadun Samad, seperti Hayyun Qayyum. Jadi kita tidak memahami ini dua hal yang kontradiktif, tapi sama-sama kemungkinan. Maka sekali waktu berdoalah dengan Ahad Samad, sesekali berdoalah dengan Hayyun dan Qayyum. Hari ini tanggal 22 September bertepatan dengan 22 yang merupakan hari Rabu terakhir sebelum memasuki bulan Maulid. Nah, katanya disunatkan untuk salat awwabin, jawabannya tidak betul. Rabu terakhir yang dinamakan dengan Rabu Wekasan, dan disebut-sebutkan pada Rabu terakhir di bulan Safar Allah turunkan 320 bencana. Sehingga banyak kaum muslimin yang pertama melakukan taubat, melakukan zikir, melakukan salat taubat dan lain-lain. Nah, berzikir tentu saja boleh. Berdoa dijauhkan dalam malapetaka juga boleh. Ini semuanya tidak masalah. Yang masalah adalah keyakinan bahwa Rabu terakhir di bulan Safar adalah Rabu malapetaka. Itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Nabi bersabda, la adwa wala safara wala hama. Saya ambil yang penting saja, la safara. Kata Nabi, tak ada nasib sial di bulan Safar. Tidak ada nasib sial di bulan Safar. Jadi nggak jadi soal ibu minta bertaubat, nggak jadi soal. Ibu minta perlindungan kepada Allah, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah keyakinan bahwa Rabu terakhir bulan Safar adalah Rabu Naas. 320 malapetaka turun. Keyakinan inilah yang salah. Terus ibu teruslah minta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkau yang maha memberi keselamatan, berikan kami keselamatan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Silakan minta tolong, minta perlindungan, minta keselamatan, silakan. Setiap waktu, setiap hari. Adapun keyakinan Rabu terakhir, Rabu Wekasan itu tidak betul. Saya sudah katakan tadi hadisnya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan 320 malapetaka? Itu tidak ada hadisnya. Itu disebutkan oleh seseorang yang disebutkan ahli kasyaf. Jadi bukan Nabi yang nyebutin. Ya. Apakah membaca zikir ya hayyakum ada jumlah yang ditentukan misalnya 100 kali? Tidak ada. Sebanyak-banyaknya saja. Nanti akan kita lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau menyarankan kalau Anda merasakan hati Anda mati atau mendekati mati, sebanyak-banyaklah mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Anda sebutkan kemaha hidupan Allah, itu menghidupkan hati. Hati mati, ya misalnya Anda katakan hati ini mulai cenderung kepada dosa, hati ini mulai cenderung kepada dendam, hati ini mulai cenderung kepada permusuhan. Ini hati yang mulai rusak. Kehidupan hati ini terganggu. Caranya, kembalikan kehidupan hati yang kokoh, yang bersih, yang bagus. Caranya, Syekhul Islam mengatakan, sebutkan kemahahidupan Allah, niscaya hati akan dikembalikan Allah kepada kehidupan yang baik. Maka bacakanlah ya Hayyu ya Qayyum sebanyak-banyaknya, entah 100, entah 1000, sebanyak-banyaknya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum.
Ya, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf lebih 10 menit. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.